Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita lagi dengan keadaan sehat walafiat. Untuk saat ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi zakatil fitri. Pasal menerangkan tentang zakat fitrah. Wahya min khasa'isi hadhil ummah. Zakat fitrah itu merupakan khususiyah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa kaum muslimin dari umat Muhammad SAW diwajibkan berpuasa, begitu juga umat-umat yang terdahulu. Tapi kalau zakat fitrah itu hanya khusus untuk umat Muhammad SAW. Wasurihat fi sanati tsaniyah minal hijrah qabla idul fitri bi yaumain. Zakat fitrah itu disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sebelum Idul Fitri kurang dari 2 hari. Lalu apa guna dan tujuan disyariatkan zakat fitrah? Yang pertama, tadhhirul lisaqim minal khalal al-waqi' bisawm, yaitu untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari cacat-cacat yang terjadi pada waktu melaksanakan ibadah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul fitri tuhratul lis-shaim minal lagwi war rafas. Zakat fitrah itu untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kotor. Hadis riwayat Abu Dawud. Jemaah rahimakumullah, mungkin ketika kita melaksanakan puasa, kita sering jalan-jalan, wisata, tempat-tempat wisata di tepi-tepi pantai. Di situ banyak orang-orang yang tidak menutup aurat. Mungkin ketika kita puasa, kita sering jalan-jalan di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat permainan. Atau mungkin ketika kita puasa, kita sering nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan, melihat-lihat orang yang lewat. Atau bahkan mungkin ketika kita puasa, kita sering mengunjing orang, mengkata-katai orang dengan kata-kata yang kotor. Dan itu semua bisa mengurangi dari pahala puasa kita. Oleh karenanya, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, untuk mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua, tujuan diwajibkanlah zakat fitrah adalah warifqan lil fuqara fi yaumil fitri. Rasa belas kasihan terhadap fakir miskin di waktu hari raya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, aghnumhum an kulli su'al fi hadzal yaum. Berikan kecukupan kepada mereka agar mereka tidak meminta-minta pada waktu hari raya.
Hadis riwayat Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Karena sudah kita cukupi kebutuhan mereka, kita santuni mereka, maka diharapkan di hari raya nanti, pada Idul Fitri nanti, tidak ada lagi orang yang mengemis, orang yang meminta-minta, sehingga semuanya bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan dalam menyambut Idul Fitri. Jamaah rahmatullah, seterusnya wahiyya sababun liqabuli syiyam. Zakat fitrah itu menjadi sebab diterimanya puasa. Dikhabarin karena ada hadis, Shaumu Ramadan mu'allakun bainas sama wal ard. Puasa Ramadan itu terkatung-katung di antaranya langit dan bumi. La yurfa'u illa bi zakatil fitri. Tidak akan diangkat puasa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membayar zakat fitrah. Hadis riwayat Abu Hafs. Wa tajibu ala man indahu siyadatun ala ma yahtajuhu li nafsihi wa iyalihi yaumil idi wa lailatih. Dan zakat fitrah itu wajib kepada orang yang mempunyai kelebihan atas kebutuhannya untuk dirinya sendiri dan keluarganya di waktu hari raya. Fayukhriju ala nafsihi wa an kulli shakhsin talzamuhu nafaqatuh kausulihi wa furu'ihi wa zawjatihi wa raqiqihi wa khadimihi. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti orang tuanya, anak-anaknya, istri-istrinya, budaknya kalau punya budak, wa khadimihi dan pelayannya atau buruhnya. Semua itu wajib diberi zakat fitrah, wajib difitrai oleh tuannya atau kepala rumah tangganya. Jamaah rahmatullah, seterusnya wa yustaratu lil wujubiha al-islam wa idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Adapun syarat wajibnya zakat fitrah itu adalah yang pertama Islam, yang kedua bertemu dengan bagian dari bulan Ramadan dan bagian dari bulan Syawal. Fatukhriju amman mata ba'dal ghurub. Maka wajib mengeluarkan zakat fitrah atas orang yang mati setelah ghurub, setelah terbenamnya matahari. Umpamanya ada orang mati setelah maghrib, maka keluarga dari mayat itu wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena si mayat tersebut dalam hidupnya bertemu dengan bulan Ramadan dan juga bertemu dengan bulan Syawal. Duna man wulida ba'dahu. Dan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah atas anak yang dilahirkan setelahnya ghurub. Umpamanya mungkin ada keluarga kita ataupun istri kita melahirkan anak setelah maghrib, maka anak tersebut tidak wajib difitrai, dizakati fitrah. Kenapa? Karena anak tersebut tidak bertemu dengan Ramadan, hanya bertemu dengan bulan Syawal. Jamaah rahmatullah, lalu apa dan seberapa zakat fitrah itu dikeluarkan? Untuk menjawabnya, kita bacakan hadis dari Ibnu Umar.
Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal hur wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum, difardukan untuk budak, orang-orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menuju ke tempat sholat Id di waktu hari raya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang harus dikeluarkan dalam zakat fitrah itu adalah berupa makanan pokok dari negara itu. Kalau makanan pokok di negara itu beras, maka wajib mengeluarkan beras. Kalau gandum, wajib mengeluarkan gandum. Kalau jagung, wajib mengeluarkan jagung. Kalau kurma, wajib mengeluarkan kurma. Pokoknya bahan-bahan pokok di negaranya. Dan harus dikeluarkan sebesar 1 sok. 1 sok itu adalah takaran. Kalau ditimbang dengan timbangan kita, itu kira-kira 2 kilo 7 on. Atau bisa juga kita mengikuti fatwa dari Majelis Ulama, yaitu 1 sok menurut Majelis Ulama yaitu 2,5 kilo beras. Itu pun sudah cukup untuk membayar zakat fitrah. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah dengan berupa uang? Ataupun dalam bahasa Arab itu qimah. Qimah itu adalah harga dari bahan pokok tersebut. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Maliki pun tidak sah. Menurut mazhab Hambali pun tidak sah. Hanya 1 mazhab yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Tetapi kita harus tahu 1 sok menurut mazhab Hanafi, menurut Imam Hanafi 1 sok itu bukan 2,5 kilo, tetapi 3,8 kilo on. Atau kalau dihitung liter, hampir 5 liter. 5 liter kurang sedikit. Jadi kalau kita zakat dengan uang, maka kita harus mengikuti mazhab Hanafi, yakni 3,8 kilo on dengan harga beras tersebut. Jemaah rahimakumullah, karena banyak orang yang tidak tahu, sehingga banyak yang membayar dengan uang tetapi mengikuti yang 2,5 kilo. Makanya kita jelaskan dan kita beri penjelasan bahwasanya kalau membayar dengan uang itu harus mengikuti mazhab Hanafi, yaitu 3,8 kilo on atau 5 liter dikalikan harganya. Maka dari itu, dari Badan Amil Zakat memberi kategori yang pertama 70.000,
kategori yang kedua 50.000, kategori yang ketiga 40.000. Misalkan harga beras itu 15.000 per kilo, kita kalikan 4 sudah 60.000. Kalau kita kalikan 5 berarti 75.000. Misalkan harga beras itu 12 kilo 12.500, kita kalikan 4 sudah 50.000. Makanya sebaiknya kalau bisa ketika membayar zakat fitrah dengan uang, ambil yang paling banyak, yaitu 70.000. Kalau mungkin keberatan, ambil yang tengah-tengah, yaitu 50.000. Kiranya 50.000 itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban kita, yakni membayar fitrah, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.